kembali lagi dalam series bab rumus kimia, tata nama senyawa kimia, dan persamaan reaksi. Video kali ini kita akan belajar terkait materi terakhir, yaitu persamaan kimia. Seperti yang kita ketahui, sejatinya ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan wujud zat atau materi. Sehingga ilmu kimia tidak dapat terlepas kaitannya dengan perubahan atau reaksi tersebut. Dengan kata lain, persamaan reaksi menggambarkan zat-zat yang terlibat dalam sebuah reaksi atau perubahan kimia. Zat-zat tersebut dideskripsikan menggunakan rumus kimia. Dalam mempelajari persamaan reaksi, terdapat dua komponen utama yang terdapat dalam persamaan reaksi, yaitu yang pertama adalah reaktan dan yang kedua adalah produk, di mana reaktan ini merupakan zat yang berubah pada saat reaksi atau sering juga disebut sebagai pereaksi. Sedangkan produk merupakan zat yang terbentuk dari hasil perubahan atau bisa disebut juga sebagai hasil reaksi. Selain menggambarkan rumus kimia, persamaan reaksi yang lengkap atau sempurna juga menunjukkan wujud zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Terdapat 4 jenis wujud zat yang terlibat dalam reaksi. Wujud zat tersebut dalam persamaan reaksi disingkat dengan beberapa singkatan, yaitu yang pertama adalah S atau solid, yang artinya adalah zat padat. Yang kedua adalah L, yaitu liquid, yang artinya adalah zat cair murni, atau dapat dikatakan bahwa zat cair ini hanya terdiri dari satu jenis zat. Yang ketiga adalah aki atau aqueous, yang artinya adalah larutan dalam pelarut air. Atau dalam kata lain, aqueous ini merupakan larutan atau zat cair yang terdiri dari dua atau lebih zat atau materi. Dan yang terakhir adalah G, yang artinya adalah gas. Materi ini telah kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu mengenai sifat dari senyawa kimia. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke dalam contoh dari persamaan reaksi. Ini adalah contoh dari persamaan reaksi, yaitu pada saat batu alam yang berwujud padat dengan rumus kimia Ca, air, H2O, dan gas karbon dioksida dengan rumus kimia CO2. Persamaan reaksinya dituliskan sebagai berikut. Pada ruas sebelah kiri terdapat reaktan atau pereaksi yang terdiri dari zat-zat awal sebelum terjadi perubahan kimia, yaitu zat CaCO3 atau kalsium karbonat yang berwujud solid atau padat ditambah dengan 2 mol HCl atau asam klorida yang berwujud aqueous atau larutan. Sedangkan pada ruas sebelah kanan setelah tanda panah terdapat hasil reaksi atau produk yang terdiri dari kalsium klorida yaitu CaCl2 dengan fase atau wujud zat aqueous atau larutan, H2O yang berbentuk liquid, dan CO2 yang berbentuk gas. Dalam persamaan reaksi, jumlah mol dari reaktan atau jumlah zat dari reaktan itu harus sama dengan jumlah zat dari produk atau hasil reaksi. Sehingga apabila ada perbedaan jumlah antara reaktan dengan produk, maka perlu dilakukan penyetaraan reaksi kimia. Berikut adalah cara menyetarakan persamaan reaksi secara sederhana. Hal yang harus diperhatikan dalam penyetaraan persamaan reaksi adalah yang pertama, penulisan rumus kimia zat-zat pereaksi dan hasil reaksi harus benar. Yang kedua, jumlah atom-atom sebelum reaksi atau sebelum tanda panah harus sama dengan jumlah atom-atom sesudah reaksi
atau sesudah tanda panah, yaitu hasil reaksi. Yang terakhir adalah wujud zat-zat yang terlibat reaksi harus dinyatakan di dalam tanda kurung setelah rumus kimia, yaitu 4 wujud yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam penyetaraan reaksi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah setarakan terlebih dahulu atom logam dengan melihat jumlah atom logam di kiri dan jumlah di kanan. Lalu dikalikan koefisien pada ruas yang kekurangan atom logam tersebut. Apabila atom logam sudah mengalami penyetaraan, dilanjutkan dengan menyetarakan jumlah atom non-logam di kiri dan di kanan dengan menambahkan koefisien pada ruas yang kekurangan jumlah atom non-logam. Apabila atom non-logam dan logam telah setara, maka setarakan atom hidrogen dan yang terakhir adalah setarakan atom oksigen. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh beberapa persamaan reaksi kimia sederhana. Contoh penyetaraan reaksi yang pertama yaitu antara Ki atau kalium iodida yang memiliki fase S atau solid ditambah dengan larutan H2SO4 yang hasilnya adalah K2SO4 atau kalium sulfat dalam bentuk larutan ditambah dengan SO2 atau sulfur oksida dalam bentuk larutan ditambah dengan gas iodin dan cairan H2O. Di sini dapat kita ketahui bahwa ada perbedaan jumlah atom pada masing-masing ruas. Untuk itu perlu dilakukan penyetaraan pada masing-masing atom tersebut. Yang pertama, setarakan atom logam dengan menambahkan koefisien di ruas kiri. Pada persamaan ini yang menjadi atom logam adalah atom K atau unsur kalium pada padatan Ki atau kalium iodida. Pada awalnya, di ruas sebelah kiri atom logam kalium memiliki 1 atom, sedangkan pada ruas sebelah kanan kalium terdapat 2 atom. Sehingga perlu ditambahkan koefisien di ruas sebelah kiri sehingga menjadi 2 molekul padatan Ki. Setelah disetarakan, kita bisa melihat bahwa jumlah atom K di sebelah kiri sudah menjadi 2 dan jumlah atom K di sebelah kanan juga sudah menjadi 2. Selain itu, ada unsur lain yang telah setara yaitu unsur iodin, di mana pada sebelah kiri unsur iodin yang terdapat pada kristal Ki telah menjadi 2 atom dan pada sebelah kanan unsur iodin telah menjadi molekul unsur diatomik yaitu I2. Selanjutnya, apabila sudah menyetarakan atom logam, kita masuk ke dalam penyetaraan yang kedua yaitu menyetarakan atom non-logam. Di sini yang menjadi atom non-logam adalah atom S yang terdapat pada H2SO4 atau asam sulfat. Asam sulfat di sebelah kiri awalnya memiliki 1 atom sulfur, sedangkan pada ruas sebelah kanan atom S terdiri dari 2 atom yaitu pada kalium sulfat dan pada larutan sulfur oksida atau SO2. Sehingga perlu ditambahkan koefisien di ruas sebelah kiri yaitu pada molekul H2SO4. Sehingga jumlah atom S di sebelah kiri dengan atom S di sebelah kanan sama. Apabila atom non-logam dan logam sudah setara, maka kita lanjut kepada setarakan atom hidrogen dengan menambahkan koefisien di ruas kanan. Hal ini dikarenakan jumlah atom hidrogen pada penyetaraan yang kedua tadi terdapat 4 atom hidrogen di sebelah kiri dan 2 atom hidrogen di sebelah kanan, sehingga diperlukan angka 2 untuk menjadi koefisien H2O di sebelah kanan. Setelah penambahan koefisien tersebut dapat diketahui bahwa atom H telah memiliki jumlah yang sama yaitu 4 dan atom O juga telah memiliki nilai yang sama yaitu sebelah kiri 8 atau 2 dikali 4, di sebelah kanan juga telah menjadi 8 yaitu pada kalium SO4 terdapat 4 atom O ditambah dengan 2 atom O pada larutan sulfit
dan 2 atom O pada H2O. Pada contoh yang terakhir yaitu penyetaraan reaksi dari reaksi NH3 yaitu gas amonia dengan O2 yaitu gas oksigen yang menghasilkan gas nitrogen dioksida ditambah dengan H2O. Pada reaksi ini dapat kita ketahui bahwa atom nitrogen di kedua ruas telah memiliki jumlah yang sama, sehingga untuk penyetaraan pertama langsung kepada atom hidrogen. Pada ruas sebelah kiri atom hidrogen memiliki jumlah 3, sedangkan pada ruas sebelah kanan atom hidrogen memiliki jumlah 2. Untuk itu, perlu penyetaraan di antara kedua ruas tersebut, di mana atom hidrogen sebelah kiri ditambahkan dengan koefisien 2, sedangkan atom hidrogen di sebelah kanan ditambahkan dengan koefisien 3. Sehingga jumlahnya menjadi 6 atom hidrogen di masing-masing ruas. Namun ada perbedaan jumlah dari gas nitrogen yang terbaru. Hal ini dikarenakan koefisien pada ruas sebelah kiri ditambahkan pada molekul amonia, sehingga perlu penyetaraan ulang pada atom nitrogen, yaitu dengan menambahkan koefisien di sebelah kanan agar memiliki jumlah yang sama dengan jumlah nitrogen pada molekul amonia di ruas sebelah kiri. Apabila jumlah hidrogen dan nitrogennya telah setara, maka yang terakhir adalah menyetarakan atom oksigen, karena pada ruas sebelah kiri atom oksigen masih terdapat 2 atom, sedangkan pada sebelah kanan atom oksigen telah memiliki 7 atom, sehingga untuk menyetarakannya diperlukan 7/2 atom oksigen. Koefisien yang ditambahkan adalah 7/2. Hal ini dikarenakan atom oksigen tidak dapat dibagi atau harus dalam bentuk molekul diatomik atau unsur diatomik, sehingga diperlukan angka 2 pada koefisien sebagai penyebut agar dapat dibagi pada angka subskrip yang ada pada molekul O2. Hasil penyetaraan yaitu menjadi 2 molekul NH3 ditambah dengan 7/2 molekul oksigen menjadi 2 molekul nitrogen dioksida dan tambah dengan 3 molekul H2O. Agar hasilnya menjadi bilangan bulat, maka keseluruhan dari persamaan reaksi ini harus dikalikan dengan 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 4NH3 ditambah dengan 7O2 menghasilkan 4NO2 ditambah dengan 6H2O. Sekian materi dari penyetaraan reaksi pada video ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah dipelajari dan jangan lupa untuk mempelajari materi rumus kimia dan tata nama senyawa kimia pada video sebelumnya. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.